Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana lil 'alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث الذي أنزل علينا بأنواع النعم مدرارا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين يطهرون الله تطهيرا. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم الكتاب بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat yang mulia ini, khotib berpesan kepada diri khotib pribadi maupun kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala sejauh batas maksimal kemampuan kita dan menjauhi segala larangan-larangannya tanpa terkecuali. Marilah kita bersyukur kepada Allah karena di siang ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, Allah masih berkenan melimpahkan dua nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan sehat walafiat. Dengan kenikmatan keimanan kita bisa ringan tanpa beban menjalankan tuntunan Allah. Dengan sehat walafiat kita memiliki kekuatan melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan di dunia adalah fase yang penting dalam kehidupan manusia, karena dunia adalah tempat yang menentukan nasib seseorang di akhirat kelak. Memang benar bahwa hidup di dunia hanya sementara, yang abadi adalah akhirat. Namun bila kita salah memahami dan salah mengambil sikap dalam kehidupan di dunia, kesengsaraan abadi akan menjadi nasib kita kelak di akhirat nanti. Kata dunia berasal dari bahasa Arab yang artinya rendah. Dunia adalah lawan atau muradif dari akhirat. Menurut Syekh Nawawi Al-Badani dalam kitab Nashihul Ibad mengatakan bahwa dunia itu mazada anil hazar. Maksudnya dunia itu sesuatu yang melebihi kebutuhan. Sebagai orang yang beragama, cara pandang tentang dunia selayaknya menyesuaikan dengan ajaran agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat banyak dalil Al-Quran, hadis ataupun qaul ulama terkait kehidupan di dunia. Secara garis besar dapat ditangkap pesan bahwa Islam menghendaki agar seorang hamba tidak melupakan tujuan awal penciptaannya, yakni diciptakan semata untuk beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menggariskan agar hambanya mengupayakan keseimbangan dunia dan akhirat.
sebagaimana termaktub dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagiamu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nabi Muhammad SAW juga mengajukan doa agar mendapat hasanah di dunia dan hasanah fil akhirah. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Doa memohon hasanah atau kebaikan di dunia maupun di akhirat menunjukkan semangat keseimbangan agar umat Islam ini bahagia di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya bahagia dunia namun celaka di akhirat ataupun susah selama hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, dunia bermakna rendah itu dalam bandingannya dengan kehidupan akhirat. Dunia bersifat fana, tidak kekal, terbatas dan tidak selamanya. Umat Islam meyakini adanya pertanggungjawaban atas perilaku kita selama di dunia, sehingga manusia tidak diperbolehkan berbuat semena-mena selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa inna daral akhirah la yahyawan law kanu ya'lamun. Artinya, dan kehidupan dunia hanya senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahui. Ayat di atas memperingatkan kita agar tidak terlena dengan kenikmatan dunia. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia diumpamakan pula ladang akhirat. Dunia mazratul akhirah. Dunia adalah tempat menanam, sedangkan akhirat adalah tempat memetik hasil dari apa yang ditanam semasa hidup di dunia. Maka bahagia atau celakanya seseorang tergantung dari baik dan buruk perbuatan yang dilakukannya di dunia. Inilah yang dinamakan hukum tabur tuai. Dunia adalah perantara menuju akhirat. Di sini berlaku kaidah lil wasail hukmul maqasid. Hukum penilaian baik buruknya suatu perantara atau yaitu dunia tergantung dari baik buruknya hal yang dituju, yaitu akhirat. Ketika yang dituju adalah surga dan ridhonya, maka baiklah kehidupan dunia. Menginginkan surga dengan cara yang tidak diridhai Allah membuat buruknya kehidupan di dunia. Maka perlu diusahakan agar kehidupan di dunia dipenuhi dengan ibadah, mulai bangun tidur hingga tidur lagi,
24 jam sehari. Diupayakan bernilai ibadah, bekerjanya, makannya, tidurnya, belajarnya, bahkan rekreasinya, semuanya dibuat atau dibalut dengan ibadah. Makan diniatkan agar kuat beribadah, tidur diniatkan beristirahat, melepas letih agar mampu kembali beribadah, bekerja diniatkan agar mampu mematuhi peraturan Allah untuk hanya mengkonsumsi perkara yang halal. Ibadah sendiri berkaitan erat dengan ketaatan. Kehidupan dunia selayaknya diupayakan diisi dengan kepatuhan pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berusaha keras tidak melanggar aturan-aturan kemaksiatan, kejahatan, pelanggaran hak orang lain adalah bentuk ketidaktaatan atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelanggaran ini pada akhirnya akan menimbulkan kerusakan dan penindasan di muka bumi. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibihi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ketika itu meriwayatkan hadis ini, sahabat Ibnu Umar menerangkan, wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tanzil sabah wa idza asbahta fala tanzil masa wa khudh min sihatika limardatika wa min hayatika limautika. Artinya, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Jamaah Jumat rahimahullah. Rasulullah mengarahkan agar kita memaknai kehidupan ini sebagai bagaikan pengembara atau umpama sekedar menyeberang jalan. Arahan Nabi Muhammad SAW menyiratkan bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia. Dunia bukanlah segalanya. Dunia menjadi penting karena perannya sebagai perantara menuju akhirat. Seseorang mengembara tidak selamanya tinggal di perantauan, pasti ada niat untuk kembali pulang ke tempat asal, kembali ke kampung halaman. Seorang hamba yang memahami posisinya di dunia yang bagai pengembara pasti memiliki kesadaran untuk kembali ke tempat asalnya dari haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang baik. Setelah menimba amal baik di dunia, seorang penyeberang jalan pastilah tidak berlama-lama di jalan. Ia hanya sekedar lewat sambil waspada seraya menengok kiri kanan. Tujuannya adalah sampai ke ujung jalan, bukan berhenti di tengah jalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi jalan tengah terkait penimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
imma di dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya, bekerjalah di duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok pagi. Sabda Nabi ini menyiratkan kita harus mengerahkan daya upaya terbaik, baik untuk pekerjaan di dunia maupun ibadah akhirat. Terlalu mementingkan dunia dan merupakan akhirat adalah celaka. Beribadah semata tanpa bekerja malah akan menjadi beban keluarga dan orang sekitarnya, malah membuat akhirat dicela dengan perilakunya. Mereka yang bahagia di akhirat pasti ditandai dengan kebahagiaannya selama hidup di dunia, walaupun tanpa berlimpah harta, namun berlimpah kemanfaatannya bagi orang lain, bagi selama mentalitas keberlimpahan di dunia. Memang perlu diisi dengan bekerja, namun jangan sampai fokus pada hal itu saja. Rezeki yang bukan takdirnya tak akan tergapai walau dikejar sekuat tenaga. Dunia menjadi penting bila diarahkan menuju kebahagiaan akhir. Sebaiknya dunia menjadi hina kalau digunakan untuk kebahagiaan hidup yang hanya sementara di pangan. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa'alaikum iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وزن بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى نبيك ورسولك وملائكته المرسلين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يزدكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.